Selamat pagi, Shalom. Saya Bella Tasijawa, mahasiswa Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021, dengan nomor NPM 1211-4201-210019. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SKEP MKEP. Di saat ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Yang pertama, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berhubungan dengan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan udara ke dalam paru-paru atau disebut respirasi. Ketika tubuh kekurangan oksigen, maka oksigen yang berada di luar tubuh akan dihirup atau inspirasi melalui organ pernapasan. Sistem respirasi berperan untuk menukar udara dari permukaan ke paru-paru. Udara yang masuk akan disaring pada trakea. Trakea akan menyaring, menghangatkan, melembabkan udara yang masuk, dan melindungi permukaan organ yang lembut. Pernapasan berguna untuk A. Mengambil oksigen dari tubuh untuk masuk ke dalam tubuh, untuk kemudian diedarkan ke dalam tubuh melalui darah. B. Mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan sisa dari pembakaran. C. Melindungi sistem permukaan dari kekurangan cairan dan mengubah suhu tubuh. D. Melindungi sistem pernapasan dari jaringan lain terhadap serangan patogenik. E. Membentuk komunikasi seperti berbicara, berteriak, dan berkomunikasi lain yang berhubungan dengan suara. Fungsi dari sistem pernapasan adalah untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Respirasi mencakup proses-proses sebagai berikut. Pertama, ventilasi paru merupakan proses pernapasan inspirasi atau menghirup oksigen dan ekspirasi atau menghembuskan karbon dioksida. Kedua, pernapasan luar merupakan proses pertukaran gas antara paru-paru dengan darah. Ketiga, transportasi gas dilakukan oleh sistem kardiovaskular. Transportasi gas merupakan proses mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengumpulkan karbon dioksida untuk kembalikan ke paru-paru. Keempat, pernapasan dalam merupakan proses pertukaran antara darah, cairan interstisia atau cairan yang mengelilingi sel, dan sel-sel. Di dalam sel terjadi respirasi sel yang menghasilkan ATP dan CO2 dengan menggunakan O2 dan glukosa. Kemudian sistem pernapasan. Struktur sistem pernapasan manusia meliputi organ-organ berikut. Yang pertama, ada rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus dan bronkiolus, dan yang keenam ada paru-paru, dan yang ketujuh ada alveolus. Yang berikut hidung. Hidung merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera penciuman. Fungsi hidung. Hidung memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, menghangatkan udara yang masuk kurang lebih sekitar 36 derajat Celcius. Yang kedua, melembabkan udara kurang lebih 75 derajat Celcius. Yang ketiga, menyaring kotoran yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. Yang keempat, melakukan penciuman. Yang berikut faring. Faring atau tekak adalah saluran otot selaput yang tegak lurus antara basis kani dan vertebrate cervicalis 4. Faring terdiri atas 3 bagian. Pertama, nasofaring menerima udara yang masuk dari hidung. Kedua, orofaring menerima udara dari nasofaring.
dan makanan dari rongga mulut. Yang ketiga, laryngofaring. Laryngofaring menyalurkan makanan ke kerongkongan dan udara ke laring. Yang berikut laring. Laring atau pangkat tenggorok merupakan jalinan tulang awan yang dilengkapi dengan otot, membran, jaringan ikat, dan ligamentum. Struktur laring. Kerangka laring adalah A. Cartilago thyroidea, B. Cartilago cricoidea, C. Cartilago arytenoidea, D. Osioid dan cartilaginous. Fungsi laring. Laring berfungsi dalam vokalisasi manusia. Vokalisasi adalah berbicara yang melibatkan sistem respirasi. Yang berikut trakea. Trakea atau batang tenggorok adalah tabung seperti pipa dan berbentuk menyerupai huruf C. Trakea dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput. Dinding trakea terdiri dari 4 lapisan. Pertama, mukosa merupakan lisan terdalam trakea. Kedua, submukosa merupakan lapisan jaringan ikat areolar yang mengelilingi mukosa. Ketiga, tulang rawan hialin 16-20 cincin tulang rawan hialin berbentuk C membungkus sekitar submukosa tersebut. 4. Adventitia merupakan lapisan terluar dari trakea. Struktur trakea. Pada bagian dalam, trakea memiliki septum yang disebut carina, terletak agak kiri dari bidang median. Fungsi trakea. Trakea memiliki bagian yang mampu berubah menjadi elastis ketika terjadi proses menelan sehingga akan membuka dan makanan akan masuk ke dalam lambung. Bronkus atau cabang tenggorok merupakan lanjutan dari trakea. Bronkus memiliki struktur yang sama dengan trakea dan dilapisi oleh sejenis sel yang sama dengan trakea dan berjalan ke bawah menuju paru-paru. Kemudian, bronkus terdiri dari 2 bagian yaitu 1. Bronkus principalis dextra. Bronkus ini pada saat masuk ke hilus bercabang menjadi 3 yaitu bronkus lobaris medius, bronkus lobaris inferior, dan bronkus lobaris superior. Kedua, bronkus principalis sinistra. Bronkus ini lebih kecil, lebih sempit, serta lebih panjang dari bronkus principalis dextra. Kemudian pulmo. Pulmo atau paru adalah organ sistem pernapasan yang berada dalam kantong bentukan pleura parietalis dan pleura ficellaris. Kemudian paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, lobus inferior. Kemudian paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu pertama lobus superior, 2 lobus inferior. Paru-paru diselimuti oleh suatu selaput paru-paru yang disebut pleura. Pleura adalah membran seruosa yang halus dan membentuk suatu kantong. Proses pernafasan. Urutan saluran pernafasan berawal dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru atau disebut bronkiolus dan alveolus. Sekian dari hasil presentasi saya. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.